sapa-sapa terlebih dahulu ya. Saya sapa-sapa dulu penonton yang hadir, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah ada di tengah-tengah kita ini 15 orang ya, dan juga di YouTube juga ada beberapa orang yang sedang menonton ya. Jadi teman-teman di sini yang nonton di YouTube jangan lupa tekan like dan juga subscribe-nya agar membantu Maxco Future agar bisa menjadi channel YouTube yang bisa memberikan teman-teman di sini edukasi tentang finansial ataupun investasi keuangan seperti itu ya. Oke, mungkin sedikit preview ya tentang market yang terjadi baru-baru ini ya. Kita rangkum dari hari Senin kemarin ya, dan hingga hari Kamis ya, cenderung market itu sedang menunggu data inflasi yang keluar tadi malam ya, yang secara unekspektasi ataupun di luar ekspektasi pasar, yang di situ notabene pasar menganggap core inflation-nya itu mengalami kenaikan ya, tapi tidak terlalu signifikan. Namun data yang keluar tadi malam cukup mengagetkan seluruh investor ya. Terlihat dari harga Nasdaq yang turun dalam ketika awal market buka dan ditutup dengan kenaikan yang signifikan juga. Jadi sedikit hari malam itu merupakan kejadian yang sangat unik dan juga kejadian yang beberapa kali juga sudah terjadi di beberapa tahun belakangan ya. Ketika terjadi krisis. Ketika itu Nasdaq pernah turun minus 4%, namun ditutup di atas 6% ya. Jadi memang beberapa kejadian tadi malam itu bisa kita katakan bahwa apapun bisa terjadi di market ya. Apalagi teman-teman di sini yang selalu memperhatikan terhadap chart ya. Dan juga kita lihat dari dunia finansial lainnya seperti ada gold dan juga forex, beberapa mengalami penurunan yang signifikan ketika news keluar, namun ditutup lagi di candle daily-nya itu naik kembali ya. Kalau bisa kita hitung itu ke penurunan terhadap XAU tadi malam itu bisa dikatakan hingga 300 pips ya, dan naik kembali di 200 pips ya. Jadi memang equity market maupun dunia forex juga terdampak terhadap data inflasi Amerika yang naik secara unekspektasi ataupun di luar ekspektasi pasar ya, yang mana di situ sudah menyentuh di angka core inflasinya di 6,6%. Namun kalau misalnya bicara tentang ketakutan ataupun fear, itu sudah banyak lah di-share oleh beberapa influencer kita di Indonesia ya, baik dari Raymond Chin, kemarin ada Pak Deddy Corbuzier ya, ada juga dari Dr. Indra Gunawan sudah men-share apakah 2023 akan menjadi resesi. Nah, di siang hari ini kita akan membahas mencari opportunity. Karena apa, teman-teman ya? Di tahun 98 lahir seorang investor hebat namanya Warren Buffett. Di tahun 2008 lahir investor hebat juga dari Indonesia ya, yaitu adalah Bapak Michael Hartono dan juga Budi Hartono ya. Dan juga tahun 2020 krisis pandemi ya, lahir nama baru lagi sebagai orang terkaya yaitu Elon Musk ya. Jadi di sini kami dari Maxco Future di sini ingin memberikan opportunity ke teman-teman semuanya bahwa di balik krisis yang terjadi saat ini ada peluang emas yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dan kita compare lah, apakah return on investment di Indonesia bisa lebih tinggi daripada return on investment di Amerika untuk saat ini. Nah, inilah yang akan kita bahas di siang hari ini. Begitu, Pak Adam. Oke, menarik sekali ya. Jadi rekan-rekan bahwa penurunan value dari equity market itu dijadikan sebagai opportunity untuk kita untuk buy the dip. Dan ini adalah sebuah momen yang harus kita maksimalkan. Maka dari itu, untuk saran saya pada saat investasi aktivitas kegiatan investasi pada baru-baru ini, lebih baik konservatif saja karena kita memiliki banyak peluang di equity market untuk nyerok di harga yang murah, katakanlah seperti itu. Oke, waktu dan tempatnya mungkin Pak Nanda boleh di-share mengenai materi per hari ini, tips pilih investasi apakah di Indonesia ataukah di Amerika ya, khususnya di saham. Oke, silakan Pak Nanda. Oke, terima kasih Pak Adam atas waktu dan juga tempat yang sudah diberikan. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu terlebih dahulu ya. Saya disclaimer ini tidak ada perintah jual dan beli karena ketika teman-teman di sini masuk ke dunia investasi ataupun dunia trading itu pasti ada risikonya ya. Kita jualan di real market pun seperti buka usaha es krim, buka usaha warung, itu pasti juga ada risikonya. Jadi teman-teman di sini tidak ada perintah jual dan beli. Jadi saya pure di sini memberikan pandangan apakah lebih baik investasi di Indonesia atau di Amerika. Nah, saya juga menekankan di sini yaitu kata investasi ya.
Jadi buang jauh terlebih dahulu kata trading. Karena apa? Kita di sini main time frame yang 5 sampai 10 tahun, ya. Jangan ketika teman-teman di sini beli aset, misalnya perusahaan A, beli malam ini, besok tiba-tiba naik 10%, teman-teman langsung jual. Itu namanya trading, ya, bukan investasi. Jadi tolong dikosongkan dulu gelas yang ada di pikiran teman-teman, ya, dikosongkan dulu tentang dunia tradingnya. Kita di sini belajar bagaimana orang kaya itu bisa kaya dari pasar saham. Karena apa? Orang kaya dari pasar saham itu kebanyakan adalah lahir dari orang-orang yang investasi. Seperti Warren Buffett yang lahir itu dikarenakan stok Coca-Cola, ya, yang sampai sekarang masih di hold dari tahun 96 hingga 2022 ini belum pernah menjual satu lot pun dari saham Coca-Cola. Seperti itu. Oke, mungkin tadi disclaimer sudah saya sampaikan, saya ini sedikit share terlebih dahulu, ya. Oke, investasi saham Amerika versus saham Indonesia. Nah, lebih untung mana nih, ya, ketika kita ingin berinvestasi nih. Lanjut, next selanjutnya. Oke, pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, ya, apa sih itu investasi, ya. Jadi investasi itu adalah aktivitas penanaman uang atau modal, ya, atau aset berharga yang kita punya untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, ya. Jadi saya di sini menekankan kepada teman-teman, ya, lebih dari 5 tahun. Karena kita bicara tentang investasi, ya, kita investment. Contoh, orang tua memiliki anak, anak itu juga merupakan aset bagi orang tua. Nah, apakah anak itu bisa return on investment-nya dalam 1 tahun, 2 tahun dia bisa cari duit sendiri lalu memberikan uang ke orang tuanya balik? Kan tidak, ya. Jadi itulah yang dinamakan investasi. Nah, bagaimana orang tua mendidik anak baik itu dari sekolah, ya, memberikan dana ke sekolah, dia SD, SMP, SMA, hingga kuliah, ya, hingga kerja atau memiliki bisnis sendiri. Itulah orang tua yang investasi terhadap anaknya. Uang yang orang tua keluarkan untuk pendidikan sekolah, memberi makan, memberi minum, itu juga termasuk investasi, teman-teman. Ya, jadi investasi di sini tidak hanya berdasarkan ketika teman-teman membeli suatu aset, lalu menghitung dari sisi return on investment-nya. Ya, kalau misalnya kita belajar dari hal-hal yang dekat dengan kita, seperti orang tua terhadap anak, itu juga investasi orang tua terhadap anak, ya, karena anak itu merupakan aset ke orang tuanya. Contoh lainnya, teman-teman di sini ada nggak yang cinta ataupun suka menanam bunga ataupun tumbuhan nih? Itu juga merupakan investasi, ya, teman-teman merawat bunganya, ya, baik mulai dari biji yang kecil, lalu tumbuh akarnya, lalu tumbuhlah batangnya, lalu dia ada tunasnya, barulah dia berbuah, ya. Itu juga dinamakan investasi, ya. Teman-teman di sini yang buka usaha pun, ya, ketika melihat proyeksi ke depan 5 sampai 10 tahun nih usaha saya nih dari warung kecil, ya, warung kecil berubah menjadi warung yang lebih besar lagi, ya, hingga menjadi grosir. Itu kan butuh range ataupun gap yang lumayan lama untuk bisa usaha seperti itu. Ya, itu yang kita dikatakan investasi, ya, teman-teman, ya. Jadi pihak atau orang yang melakukan investasi itu disebut dengan investor, ya. Seperti itu. Nah, biasanya investasi itu menggunakan dua metode, yaitu ada lump sum dan juga dollar cost averaging. Nah, ini apa lagi nih, ya? Kalau lump sum, ya, itu biasanya digunakan oleh investor-investor yang melihat di sini, oh, ini momentumnya tepat nih. Contoh, krisis ekonomi 2008 atau yang dekat-dekat inilah pandemi di tahun 2020 di bulan Maret. Itu banyak investor-investor melakukan investasi secara metode lump sum atau hajar langsung all in di semua aset, menggunakan semua asetnya itu di satu perusahaan. Nah, apakah saya merekomendasikan itu? Kalau menurut saya untuk teman-teman di sini kita bareng-bareng ini masih belajar, ya, itu lebih bagus lagi menggunakan adalah dollar cost averaging, ya. Kita menggunakan DCA atau biasa disebut itu nabung, ya. Makanya di sini pemerintah kita Indonesia itu selalu menekankan adalah yuk nabung saham, ya. Jadi kita tiap bulan, ya, rutin tiap bulan, walaupun itu cuma 100.000 atau 200.000, yang penting adalah konsistensinya. Karena apa, teman-teman? Ya, susahnya investasi itu adalah konsistennya, ya, mengulanginya tiap bulan, menabung, ya. Karena apa? Banyak teman-teman saya di tahun 2020, ya, ketika itu saya bersama teman-teman terjun pertama kali ke dunia saham, khususnya di saham, ya. Itu banyak dari kami ini ingin menabung saham.
Ya, tapi di tahun kedua, di bulan kedua, bulan ketiga, mereka sudah mendapatkan capital gain yang lumayan ya, bisa dikatakan udah 2 digit lah dalam sisi profitnya. Mereka malah menjual aset tersebut. Ya, saya alhamdulillahnya karena dapat masukan ataupun dapat nasihat dari guru saya ya. Kalau teman-teman bisa cek itu di channel YouTube-nya ada Pak Franciscus Wiguna ya. Itu dia mengatakan bahwa jika teman-teman di sini ingin tidak terganggu dalam hal psikologi investasinya, gunakanlah 2 akun atau 3 akun lah. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat suatu akun untuk investasi. Jadi satu akun ini khusus untuk investasi doang. Jadi teman-teman di sini ketika buka akun ini, taruh uang di sini, ya sudah ketika itu beli sahamnya, tinggalkan, lupakan. Ya, jadi pakailah akun yang kedua. Akun kedua ini untuk apa? Biasanya untuk trading. Ya, tradingnya itu bisa swing atau scalping. Nah, untuk menggunakan akun kedua inilah untuk kita itu melampiaskan emosi kita kalau misalnya kita ingin trading dan lain sebagainya. Nah, yang akun pertama ini itu untuk digunakan sebagai investasi. Yang mana kita membukanya sebulan sekali ya. Jangan sampai akun pertama ini selalu kita intervensi atau kita selalu lihat. Ya, karena apa? Investasi itu balik lagi adalah belajar tentang konsisten dan juga sabar. Karena apa? Teman-teman di sini kalau misalnya dibawa floating atau dibawa minus 40-50%, tapi tidak tahu dengan aset teman-teman yang beli ini apakah bagus atau tidak, itu pasti psikologi teman-teman terganggu. Karena apa? Minus yang dalam, melihat warna merah terhadap angka yang masih floating ataupun belum dijual, itu pasti akan mempengaruhi psikologi. Jadi maksud saya di sini lebih mengarahkan untuk dollar cost averaging, karena apa? Bisa saja, karena gini ya teman-teman ya, saham itu at the end of the day ya, kalau misalnya kayak saya gambarkan ya, ini grafik ya. Jadi saham itu sebenarnya naiknya itu mengarah ke atas, tapi dalam pergerakannya dia pasti akan begini ya. Bentar naik, turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi, lalu naik lagi ya. Nah, dollar cost averaging itu untuk apa? Untuk teman-teman agar bisa dibeli di misalnya bulan pertama teman-teman beli di harga atas ya. Teman-teman beli di atas. Terus bulan selanjutnya teman-teman beli di harga bawah. Nah, untuk apa dollar cost averaging ini? Agar teman-teman di sini tidak average-nya tidak terlalu atas ataupun mungkin alhamdulillah dapat di bawah karena menggunakan lump sum. Tapi lebih bagus itu dollar cost averaging ataupun nabung karena agar rata-rata teman-teman itu bisa mengikuti arah pergerakan saham tersebut. Nah, untuk menggunakan harga saham ini ataupun untuk menggunakan untuk mencari perusahaan-perusahaan yang bergerak seperti ini itu bagaimana? Nah, akan saya sampaikan di slide berikutnya ini ya. Jadi balik lagi teman-teman ya, kita di sini itu bukan trading tapi kita investasi seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, gimana cara kita itu untuk membandingkan investasi di Amerika dan juga di Indonesia? Nah, di sini saya ada beberapa poin yang ingin saya bandingkan, yaitu ada 4 poin ya, ataupun 4 variabel. Yang pertama ada market cap, profit margin, return on asset, dan juga return on equity yang dikerjakan ataupun yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita di sini akan membandingkan 5 perusahaan terbesar ataupun terbaik di Amerika dan juga 5 perusahaan terbaik di Indonesia tentunya ya. Kita mulai dari Apple versus BBCA ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih itu market cap. Nah, market cap itu ya, contohnya seperti ini ya. Teman-teman, jika ingin mengakuisisi, oke, saya sederhanakan lagi, apa itu akuisisi? Jika teman-teman ingin memiliki saham Apple secara keseluruhan, contoh, saya menjual saham Apple, ya. Teman-teman di sini ingin membeli saham Apple ini. Nah, untuk teman-teman memiliki 100% dari saham Apple, teman-teman harus mempunyai uang sebesar 33.000 triliun. Seperti itu, ya. Jadi, market cap itu adalah nilai suatu perusahaan atau besaran suatu perusahaan. Nah, sedangkan BBCA itu kalau teman-teman ingin beli itu di harga 1.020 triliun. Ya, dari sini saja yang menang siapa teman-teman? Perusahaan Apple atau BBCA? Ya, tentu dari sisi market cap Apple lebih baik. Ya, oke. Yang kedua, ya profit margin. Profit margin itu contohnya seperti ini. Ya, ketika teman-teman di sini atau saya dikasih uang sebanyak 100 juta. Dari 100 juta yang saya diterima dari investor, berapa persen saya bisa menggunakan ataupun return on kinerja saya itu berapa persen. Contoh, saya 100 juta bekerja selama 1 bulan. Ya, dari 100 juta ataupun modal 100 juta itu saya bisa mengembalikan
dari 100 juta itu cuma 20 juta. Nah, 20 juta ini itu kalau misalnya dipresentasikan adalah 20% dari total investor yang diberikan atau 100 juta tadi. Nah, itu yang namanya profit margin, ya. Seperti itu. Jadi profit margin dari Apple itu sebesar 25,71%, ya. Oh, maaf, ketutup ya, 25,71%. Sedangkan BBCA itu lebih baik, ya, 47,04%, ya. Jadi kalau misalnya di compare antara dua perusahaan ini, yang lebih baik yaitu adalah BBCA. Oke, skor masih satu sama nih, ya. Kita lanjut. Ada poin yang keempat, return on asset. Apalagi tuh Pak Nanda, return on asset. Oke, gini ya, return on asset ya, itu teman-teman memiliki aset. Aset itu apa? Contohnya rumah. Pak Nanda, tapi kalau rumah yang ditinggalin itu aset atau liability? Kayak kalau misalnya rumah, kalau teman-teman tinggalin atau teman-teman tempatin, ya itu merupakan liability. Ya karena teman-teman harus membayar uang servisnya, uang maintenance-nya, ya, uang pajaknya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya rumah, tapi rumah teman-teman ini teman-teman dijadikan kos-kosan atau kontrakan, ya, itu jadi aset. Nah, return on asset adalah seberapa untungkah atau seberapa baikkah aset yang dimiliki suatu perusahaan itu untuk memberikan return terhadap perusahaannya. Nah, di sini Apple, ya, return on asset-nya itu sebesar 22,20%. Sedangkan BBCA itu hanya di angka 2,93%. Ya, jadi skor sementara itu 2-1 untuk Apple versus BCA. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir ya, variabel yang menurut saya penting untuk teman-teman di sini perhatikan, yaitu adalah return on equity. Nah, ini equity ini apalagi nih Pak Nanda nih? Bedanya sama profit margin apalagi nih, ya. Jadi equity itu teman-teman di sini punya modal sendiri, bukan dari investor. Ya, teman-teman di sini punya modal sendiri ataupun dari kantong ataupun dompet teman-teman. Contoh, ya, equity teman-teman ataupun modal teman-teman di sini yang di luar dari investor ya, itu misalnya 10 juta. Nah, return-nya ataupun bagaimana teman-teman mengelola dari 10 juta ini kembali berapa, itu dinamakan return on equity. Ya, nah di sini Apple itu bisa mengembalikan dari equity-nya sebesar 162,82%. Ya, jadi bisa dikatakan ya di tahun kemarin ya Apple itu dapat membukukan sebesar 162,82% dari total equity-nya, sedangkan BBCA itu hanya di angka 17,94%. Oke, dari di sini ya, dari 4 variabel ini tentu skornya adalah 3-1 ya. Jadi yang menang adalah perusahaan Apple. Dari market cap dia menang, return on asset dia menang, return on equity pun dia menang. Nah, tapi Pak Nanda, bagaimana dengan kalau misalnya kita hold perusahaan ini 5 tahun sebelumnya, apakah harga sahamnya menang Apple atau BBCA? Oke, sabar ya. Kita lihat di slide selanjutnya ya, kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana kalau teman-teman di sini membeli perusahaan ini di 5 tahun yang lalu? Oke. Nah, ini dia return on investment-nya atau pergerakan harga 5 tahun terakhir. Ya. Kalau teman-teman di sini membeli saham Apple 5 tahun yang lalu, itu teman-teman mendapatkan return on investment sebesar 257,76%. Ya. Sedangkan kalau teman-teman beli di BBCA 5 tahun yang lalu, itu teman-teman hanya mendapatkan 99,52%. Ya. Jadi udah 4-1 nih poinnya. Nah, lagi-lagi Amerika versus Indonesia untuk perusahaan terbaik yaitu Apple dan juga BBCA dimenangkan oleh Amerika. Ya. Kalau teman-teman invest di Amerika itu sebesar 257,76%, sedangkan di BBCA teman-teman hanya mendapatkan 99,52%. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke perusahaan kedua. Ya. Jadi skor sementara, ingat ya teman-teman di rumah ya, Amerika 1, Indonesia 0. Kita lanjut ke perusahaan terbesar ataupun terbaik kedua di Amerika maupun di Indonesia. Yang kedua adalah Microsoft. Dan yang dari Indonesia ada Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Oke,
Microsoft itu memiliki market cap sebesar 25.650 triliun rupiah, ya. Sedangkan BRI itu di angka 669 triliun, ya. Skor sementara 1-0, ya. Oke, lanjut. Profit margin. Profit margin dari Microsoft itu di angka 36,69%. Ya. Sedangkan BBRI di sini ternyata lebih baik nih teman-teman. Ya, dia menggunakan dana dari investor itu sebesar 37,28% profit marginnya. Oke, ternyata Bank BRI masih memimpin di sini. Ya, 1-0 untuk Bank BRI. Jadi skor sementara ini masih sama. Ya, kita lanjut lagi ke return on asset. Masih dimenangkan oleh Microsoft ya, 14,92%. Sedangkan BRI itu hanya di angka 2,93%. Ya, lagi-lagi di sini Microsoft 1, ya, BRI 0. Nah, skor sementara masih 2-1 nih. Nah, return on equity variabel keempat yaitu adalah Microsoft di angka 47,15%, sedangkan BBRI itu di angka 18,7%. Ya, hampir bedanya hampir 100% ya. Jadi lagi-lagi Microsoft di sini memenangkan dari sisi beberapa variabel penting yang menurut saya menjadi patokan kita untuk melihat kinerja suatu perusahaan. Ya, dan diakhiri dengan skor yaitu 3-1. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana kalau teman-teman di sini invest terhadap Microsoft dan juga BRI di 5 tahun yang lalu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, ternyata di Microsoft kalau teman-teman invest di 5 tahun yang lalu, itu teman-teman bisa mendapatkan return on investment-nya ya atau pengembalian investasi teman-teman itu sebesar 195,84%. Sedangkan BBRI itu teman-teman hanya mendapatkan 47,25%. Ya, lagi-lagi di sini perusahaan Amerika jauh sekali meninggalkan perusahaan Indonesia. Ya, skor sementara 2-0. Oke. Jadi memang di sini beberapa perusahaan yang besar di Amerika itu masih mengalahkan perusahaan di Indonesia. Apakah ketiga ini masih menang dari Amerika? Kita lanjut lagi, oke? Perusahaan yang ketiga yaitu adalah Google, ya. Oke, Google di sini memiliki market cap sebesar 18.000 triliun, ya. 18.000 triliun. Nah, Mandiri itu memiliki aset ataupun memiliki market cap sebesar 436 triliun. Ya, dari profit margin atau dari market cap Google ya, obviously ataupun sudah jelas Google memenangkan dari sisi market cap-nya. Sedangkan profit margin di sini ya 25,859%, Mandiri ternyata lebih baik di angka 36,92%. Ya. Nah, di skor sementara 1-1. Lalu kita balik lagi ke return on asset, Google menghasilkan di angka 14,93%, sedangkan return on asset Mandiri itu 2,31%. Ya. Dan terakhir ada return on equity-nya di Google itu di angka 29,22%, ya. Mandiri itu menghasilkan 18,27%. Lagi-lagi skor yang terbentuk adalah 3-1. Nah, bagaimana kalau teman-teman di sini invest dalam 5 tahun terakhir terhadap perusahaan Google maupun Mandiri? Oke, bisa dilihat ya. Google, jika teman-teman invest 5 tahun terakhir, itu teman-teman bisa mendapatkan return on investment-nya sebesar 99,49%. Sedangkan Bank Mandiri, ya, itu teman-teman hanya mendapatkan 37,64%. Sudah 3 perusahaan terbaik Amerika dan juga Indonesia kita compare dan masih dimenangkan oleh Amerika dengan skor 3-0. Nah, kalau teman-teman di sini yang main basket ya, BO ataupun ada tuh BO3 ya, BO5, 3-0 kalau misalnya sudah BO5 itu Amerika sudah menang. Walaupun teman-teman walaupun perusahaan Indonesia di 2 perusahaan terakhir itu mengungguli Amerika ya. Cuman tidak apa-apa, kita lanjut saja ya ke perusahaan yang keempat dan juga perusahaan yang kelima. Oke. Perusahaan keempat itu ada Amazon ya. Siapa di sini yang tidak kenal Amazon ya? Dan juga Telkom Indonesia. Oke. Ya, mungkin pertanyaan teman-teman di sini, Pak, Gojek Tokopedia kok nggak ada, Pak? Perusahaan Goto kok nggak ada, Pak? Oke, untuk Goto itu kan baru IPO ya. Dia baru IPO di tahun 2021 kemarin. Jadi
historical datanya untuk 5 tahun terakhir itu belum ada. Jadi di sini saya tidak masukkan karena kalau misalnya saya masukkan di sini itu Goto itu sekarang itu di market capital market cap-nya itu di posisi saat ini adalah nomor 4 ya, nomor 4 di Indonesia ya, mengalahkan Telkom kalau misalnya dilihat dari market cap-nya. Nah, tapi kalau karena tidak ada historical datanya, jadi saya di sini memasukkan Telkom seperti itu ya. Dan juga terakhir nanti akan saya spill seperti itu ya. Kita balik lagi nih ke pertandingan antara Amerika dan juga Indonesia dalam hal kinerja perusahaannya ya. Amazon. Amazon di sini memiliki market cap sebesar 16.500 triliun. Sedangkan Telkom itu di angka 428 triliun. Lagi-lagi di sini market cap sangat jauh ya, gap perbedaannya itu sangat jauh dari perusahaan Amerika maupun Indonesia ya. Lalu dari sisi profit margin di sini kelihatannya ya, Amazon itu di angka 2,39% ya, sedangkan profit marginnya di Telkom itu 17,58%. Oke, ini menarik ini ya. Oke, pertama tadi market cap itu dimenangkan oleh Amazon 1-0. Lalu Telkom di sini memenangkan ya dari pertandingan profit margin ya, diunggulkan oleh Telkom. Lalu return on asset dari Amazon itu hanya 2,45%. Sedangkan Telkom return on asset-nya itu 10%. Oke, Telkom di sini ternyata lebih baik daripada Amazon dari sisi return on asset-nya. Dan terakhir, variabel terakhir itu ada return on equity. Ya, Amazon di sini di angka 9,43%, sedangkan Telkom di sini ternyata jauh mengungguli Amazon di angka 27,58%. Oke, apakah ini Indonesia saatnya memecahkan telurnya? Ya, setelah tertinggal 3-0. Kita lihat ya, Telkom di sini skor sementara 3-1 ya, dimenangkan oleh Telkom. Nah, kita lihat return on investment-nya. Apakah Amazon di sini memang tidak lebih baik ataupun buruk daripada Telkom? Kita lihat dari sisi pergerakan harganya. Oke, ini dia ya. Amazon 5 tahun terakhir mencatatkan keuntungan 126,66% ya dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan Telkom, walaupun dari sisi fundamentalnya bagus, ya, dari sisi variabel-variabel return on asset, return on equity, profit marginnya lebih jauh daripada Amazon, namun terlihat jika teman-teman di sini invest ke Telkom, itu teman-teman sekarang masih rugi 2,03%. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ya, betapa jauhnya gap dari sisi pergerakan harga jika teman-teman invest di Amazon ataupun juga di Telkom. Oke, karena skornya di sini kalah Telkom, sedangkan di sini Amazon mendapatkan poin, tetap saja Telkom di sini memenangkan dari pertarungannya, yaitu sebesar 3-2. Skor sementara Indonesia versus Amerika itu di angka 3-1 ya, 1 untuk Indonesia, 3 untuk Amerika. Terakhir dari perusahaan Tesla dan juga Astra International ya. Ini merupakan perusahaan kelima terbaik dari sisi Amerika dan juga Indonesia ya. Berdasarkan dari market cap-nya ya, besaran perusahaan. Oke, Tesla di sini memiliki market cap sebesar 10.470 triliun. Sedangkan Astra ya itu memiliki market cap sebesar 264 triliun. Ya, ini kebetulan di sektor yang sama ya, bergerak di sektor yang sama. Tesla bergerak di sektor otomotif, Astra International pun juga bergerak di sektor otomotif ya. Jadi bisa dikatakan ini cukup seimbang lah dalam hal kinerjanya jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, ada yang sektor finance, ada yang sektor teknologi ya. Oke, kita lanjut ke Tesla versus Astra ini ya. Dari profit margin, Tesla membukukan labanya ataupun membukukan profit marginnya sebesar 2,39%. Sedangkan Astra di sini ternyata lebih baik ya dengan skor itu 10,95%. Skor sementara masih satu sama nih ya. Lalu return on asset dari Tesla itu sebesar 2,45%, sedangkan Astra di sini ya itu sebesar 6,13%. Dan terakhir itu ada return on equity dari Tesla 9,43%, sedangkan Astra di sini mencatatkan keuntungan return on equity-nya sebesar 17,58% ya. Oke, kita lihat jika teman-teman di sini invest 5 tahun terakhir bagaimana terhadap Tesla dan juga Astra ya. Beginilah ya. Jika Tesla teman-teman invest 5 tahun terakhir itu mencatatkan keuntungan return on investment-nya sebesar 840,76%.
ya. Jadi jika teman-teman investasi 10 juta ke Tesla, ya, teman-teman duit teman-teman ataupun uang teman-teman saat ini itu sudah di angka 84 juta, ya, ataupun kalau misalnya di Astra Internasional teman-teman di sini invest 10 juta, uang teman-teman di tahun 2022 ini itu di angka 7 juta, ya, 7.700.000, karena di sini sebesar 2.300.000, ya, dari sisi minusnya ataupun minus 23%, ya. Oke, jadi itu merupakan beberapa 5 perusahaan yang bisa kita compare terhadap bagaimana kalau misalnya kita di sini memilih investasi Indonesia maupun di Amerika, ya. Jika kita lihat di sini, ya, skornya itu adalah 4-1, ya, dimenangkan oleh Amerika, ya. Dimenangkan telak oleh Amerika baik dari sisi kinerja perusahaan, ya, dari sisi dan juga dari sisi capital gain yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, ini terakhir, ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ini merupakan memang kita itu tidak bisa menebak ataupun men-forecasting masa depan, tapi kita bisa menggunakan historical data sebelumnya itu untuk memproyeksi pergerakan harga ke depannya. Seperti itu, ya. Oke, ini merupakan historical return on investment dari S&P 500 sejak 1950. Kenapa saya di sini hanya menyampaikan ataupun mengeluarkan slide tentang Amerika? Karena kan tadi kita sudah jelas, ya, bahwa investasi di Amerika itu lebih baik daripada di Indonesia, karena dari sisi capital gain-nya itu lebih jauh banget, ya, selisih gap-nya daripada di Indonesia. Jadi saya di sini hanya menjelaskan dari sisi S&P 500, ya. Oke, untuk bisa kita pahami di sini, ya, di tahun 2000 ketika krisis tahun 61, ya, hingga tahun 62 itu S&P 500 cenderung turun di minus 28%. Ya, ketika sudah recovery ataupun ekonomi sudah membaik, itu di tahun pertama S&P 500 bisa mencatatkan kenaikan di angka 31,2%. 3 tahun selanjutnya ada di angka 69%, 5 tahun selanjutnya di angka 94%, ya, dan di 10 tahun kemudian, ya, di angka 171,1%. Ya, teman-teman di sini bisa lihat lah, ya. Dari angka ini saja, ya, dari beberapa angka-angka yang sudah dipaparkan dari historical data ini, ya, itu bisa mencatatkan laba ataupun keuntungan yang sangat lumayan, ya, jika kita hold saham-saham di Amerika itu 5 sampai 10 tahun mendatang. Karena apa, teman-teman, ya? Oke, saya di sini izin untuk keluar slide dulu, ya. Bentar. Oke. Mohon maaf, itu mic siapa ya? Tolong di off-in dulu dong. Oke, sebentar. Saya keluarkan dulu, ya. Oke, kita melihat chart dari S&P 500 di sini, ya. Kita lihat langsung pergerakan harga, ya. Secara monthly-nya, chart monthly-nya, ya. Oke. S&P 500 itu waktu di awal tahun, ya, hingga saat ini, sebentar, saya hapus dulu. Kalau misalnya kita tarik, ya, dari awal tahun, di awal tahun 2022 itu sudah turun sebesar 28%. Nah, jika kita berpacu terhadap slide yang tadi saya paparkan di sini, ya, ketika S&P 500 itu mengalami penurunan sebesar 28%, ya, itu di tahun depan, ya, kemungkinan harga itu akan naik di angka 31%, ya, lalu 5 tahunnya di angka 94%, dan di tahun berikutnya itu ada di 171%. Jadi kenapa saya di sini lebih menekankan untuk teman-teman di sini investasi di Amerika, selain tadi sudah dibandingkan dari perusahaan-perusahaannya, ya, juga dari sisi harga itu saat ini S&P 500 cenderung, kalau misalnya teman-teman di sini berpacu pada teknikal ataupun expect price action, itu sudah berada di harga supportnya, ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sisi composite index ataupun IHSG, ya, indeks harga saham gabungan, itu saat ini sedang berada di pucuknya ataupun di harga yang bisa dikatakan di sini ekspensif lah, ya. Apakah cenderung akan koreksi terlebih dahulu? Cukup besar, ya. Probability untuk harga itu bergerak ke arah bawah, ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada double top, ya.
Jadi cenderung untuk harga turun ke bawah itu cukup besar, apalagi jika kita lihat makroekonomi di tahun 2023 itu akan terjadi resesi yang sudah sering digaung-gaungkan oleh Pak Presiden kita Jokowi dan juga Bu Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani, daripada IHSG itu mengarah ke atas. Nah, sedangkan untuk S&P 500 maupun dari sisi Nasdaq maupun Dow Jones ya, itu probability-nya untuk turun lebih dalam itu ya cenderung lebih sedikit. Karena apa? Di sini ada strong support-nya. Ya, ada strong support-nya di sini. Seperti itu. Nah, tapi kan Pak Nanda kalau misalnya berpacu pada alasan Pak Nanda, bisa saja support-nya ini ditembus. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kita lihat proyeksi variabel utama yang menyebabkan equity market ini bisa mengalami penurunan yang signifikan ini loh. Ya, mengapa equity market bisa terjadi penurunan yang begitu signifikan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve ataupun bank sentralnya Amerika. Nah, kalau kita misalnya kita lihat forecasting dari kenaikan suku bunga, itu peak-nya ataupun puncaknya itu the Fed akan menaikkan suku bunga di akhir tahun ini di angka 4,5 hingga 4,75%. Ya, sedangkan di tahun 2023 di tahun sebentar saya angkat dulu ke atas ya. Nah, ya di tahun 2023, di tahun 2024, di tahun 2025 dan begitupun tahun-tahun berikutnya itu Federal Reserve lebih cenderung menurunkan suku bunga, ya. Jadi variabel utamanya saja di tahun depan hingga beberapa tahun ke depan lagi itu akan turun. Nah, inilah waktu ketika naik ini ya, karena apa? Ketika suku bunga naik ya, itu pasti equity market akan bergerak turun karena dia bersifat berkebalikan ya. Nah, ketika si suku bunga ini sudah cenderung melandai turun ya di tahun depan, tentu equity market pasti akan mulai bergerak naik. Jadi kita manfaatkanlah ketika kenaikan suku bunga ini itu untuk membeli saham-saham yang murah ataupun perusahaan-perusahaan yang murah di Amerika. Seperti itu. Nah, apa saja perusahaannya, teman-teman bisa searching ataupun bisa riset sendiri ya, karena di sini saya hanya memberikan pandangan bagaimana jika teman-teman di sini invest di Indonesia maupun di Amerika, seperti itu ya. Jadi balik lagi, jika kita mengacu variabel utama penyebab dari turunnya equity market di Amerika saat ini itu pure dikarenakan memang suku bunga yang tinggi. Nah, lalu pertanyaannya seperti ini ya, Pak Nanda, tadi malam adalah pengumuman suku bunga ya, lalu pengumuman dari suku bunga itu mohon maaf, pengumuman suku bunga lagi, pengumuman inflasi ya. Ketika pengumuman inflasi itu di atas angka konsensusnya. Lalu kenapa mengapa Nasdaq ataupun Wall Street ditutup di area hijau? Nah, itu pertanyaan selanjutnya kan? Ya, karena apa teman-teman? Ya, itu tadi, karena harga saat ini itu sudah dikatakan under value loh, ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dari Nasdaq, nah ya, di sini harga sudah berada di low-nya di tahun 2020. Jadi wajar ada ketika harga turun dalam tadi malam 2%, lalu ditarik lagi ke atas dan ditutup di atas 2%. Seperti itu ya. Oke, mungkin saya sudah cukup panjang menjelaskan materi pada siang hari ini. Ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu? Mohon maaf saya keasikan ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali ya Pak Nanda. Mungkin bisa minum dulu, saya akan bacakan mengenai pertanyaan beberapa dari partisipan di sini ya. Menarik sekali bahwa di sini ada yang bertanya dari Pak Nugraha. Perbandingannya apa Apple to Apple itu Pak? Misalkan Apple versus BBCA. Kalau misalkan Citigroup dengan BCA itu bagaimana Pak? Nah, ini menarik nih. Tadi kan Apple dengan BCA. Sekarang bertanya nih, Citigroup dengan BCA. Nah, mungkin menarik nih untuk dikupas. Gimana? Oke, memang dari awal saya sudah katakan ya, ada sektor teknologi sebenarnya tidak sinkron jika kita compare dengan sektor finance, karena pasti marketnya pasti berbeda. Cuma balik lagi, saya di sini menekankan 5 perusahaan terbaik, ya terbaik dari Amerika, terbaik di Indonesia. Karena apa? Indonesia saat ini itu memang disebut sebagai negara finance, atau yang baik itu sampai saat ini itu masih di sektor finance-nya, blue chip-nya itu masih sektor perbankan. Ya, berbeda dengan Apple ataupun berbeda dengan Amerika. Amerika saat ini itu blue chip-nya itu sudah diisi oleh perusahaan-perusahaan teknologi.
Ya, oke. Kalau misalnya Pak Nugraha di sini meminta untuk saya mengcompare dengan Citigroup, ya, bagaimana? Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya. Untuk Citigroup bisa kita lihat saja ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat dari sisi fundamental, teman-teman bisa share di Yahoo Finance ya. Oke, Citigroup kita lihat berapa market cap-nya? 53,18 billion US dollar. Ya, kalau misalnya di compare dengan rupiah, pasti sudah di atas dari harga BBCA ya. 83,1 billion ini sebesar berapa triliun itu? Ya, teman-teman research saja ataupun kalkulator saja lah ya. Lalu kita compare lagi dari sisi profit margin-nya. Oke, profit margin Citigroup itu di angka 23,11% ya, di atas dari BBCA ya, mohon maaf, di bawah dari BBCA. BBCA di sini profit marginnya dari sisi 47,04% ya. Sedangkan return on asset dari Citigroup itu di angka 0,72% ya. Lagi-lagi BBCA memenangkan dari sisi return on assetnya ya. Dan juga kalau misalnya dari return on equity itu Citigroup menghasilkan 8,43%. Sedangkan BBCA di sini itu di angka 17,94%. Nah, kalau teman-teman di sini ingin invest di sektor finance, ya, memang BBCA lebih baik daripada Citigroup. Cuma kalau misalnya teman-teman di sini bertanya, karena di sini Pak Nugraha bertanya tentang Citigroup compare BBCA, memang BBCA menang. Tapi kalau misalnya Pak Nugraha bertanya, Pak, kalau misalnya saya ingin investasi di sektor finance, apakah bank yang terbaik di Amerika saat ini? Kalau misalnya saya boleh jawab, bank terbaik di Amerika saat ini yaitu adalah JP Morgan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat JP Morgan di sini, ya, market cap-nya saat ini itu di angka 320,7 billion dolar ya, jauh di atas Citigroup ya. Citigroup di sini hanya 78,3, sedangkan JP Morgan itu di 320 billion dolar ya. Lalu dari kita lanjut ke profit margin yang dihasilkan oleh JP Morgan itu berapa? Oke, JP Morgan masih sini masih profit marginnya itu 32,36. Jadi bank terbaik di Amerika saat ini itu di JP Morgan ya. Kalau di Indonesia kan Bank BCA. Nah, jadi 32,36 masih di bawah oleh BBCA. Lalu return on asset pun masih di bawah BBCA. Namun dari sisi return equity di sini itu dimenangkan oleh JP Morgan. Jadi balik lagi referensi investasi masih terhadap teman-teman di sini ya. Teman-teman terserah ingin memilih sektor finance dari sisi Bank Indonesia juga bisa BBCA. Kalau misalnya teman-teman di Amerika itu ada perusahaan Apple di sini di Apple dan juga ada beberapa perusahaan terbaik. Oke, lalu kita compare 5 tahunnya ya, pergerakan 5 tahunnya ya. Kalau misalnya teman-teman di sini investasi di Citigroup di 5 tahun terakhir, berapa return on investment-nya? Wah, ternyata minus 41,59%. Ya, makanya di sini Citigroup tidak termasuk dari perusahaan terbaik di Amerika ya. Lalu ada JP Morgan Stock. Berapa return on investment-nya? Dia cuma 9,91%. Jadi jauh di bawah performa perbankan di Indonesia. Ya, makanya saya bilang tadi saya tidak mengcompare apple to apple ataupun beberapa sektor yang diutarakan karena memang saya di sini menekankan terhadap perusahaan terbaik ya dari sisi Amerika maupun di Indonesia. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Nugraha. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri masing-masing ya. Karena investasi itu balik lagi ke keputusan pribadi. Seperti itu mungkin. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak Nugraha. Kemudian di sini Pak Nugraha ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu beli saham sektor banking di Indo, kemudian beli saham teknologi di US aja ya? Ya, betul. Kalau mengacu dari data yang sudah dipaparkan tadi, memang sektor finance di Indonesia itu jauh lebih baik daripada sektor finance di Amerika, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi return on investment-nya. Kalau teknologi, kita ke Amerika, seperti itu. Oke, kemudian di sini dari Pak Adi Setiara Harja bertanya ya, saran untuk kita sebagai pekerja namun ingin nabung saham nih. Nah, kira-kira strategi apa nih yang cocok untuk kita dan mengelolanya seperti apa? Oke, ini lumayan bagus ya pertanyaannya ya. Dari Pak Handi, Pak ya? Pak Adi. Oh, Pak Adi.
Oke, kalau misalnya berpacu kepada saya pribadi ya, karena kita di sini Pak Adi sama-sama karyawan ya Pak ya, saya juga karyawan, saya karyawan dari PT Mexco ya, Bapak juga karyawan. Nah, kalau misalnya saya itu lebih ke money management Pak. Jadi misalnya contoh, ini contoh ya, bukan berarti saya dapat segini loh ya. Contoh gaji yang saya terima satu bulan itu 100 juta ya. Saya gaji yang saya terima satu bulan 100 juta. Nah, 30% dari gaji saya itu saya langsung sisihkan untuk investasi, Pak. Nah, tapi kalau misalnya untuk saat ini, karena saat ini krisis ekonomi, ya bisa dikatakan resesi di depan mata, ya itu saya lebih memporsikan investasi saya jadikan menjadi 35 hingga 40%. Seperti itu. Karena apa? Saya pribadi itu orangnya tidak terlalu suka belanja dan juga saya juga tidak terlalu suka spend money terlalu banyak. Jadi saya lebih meningkatkan money management yang saya punya itu untuk investasi. Ya, tapi Pak Nanda, apakah kalau misalnya kita terlalu banyak menaruh uang di aset yang berisiko itu juga risikonya tinggi terhadap kita? Nah, itu balik lagi ke profil masing-masing. Ya, kalau misalnya profil saya itu lebih ke agresif. Jadi semakin dalam perusahaan itu turun, semakin banyak akan saya serok. Karena saya berpacu terhadap statement investor hebat yaitu Warren Buffett ya. Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Jadi semakin orang-orang takut, semakin orang-orang ingin jual sahamnya, saya di situ akan nyeroknya selagi saya masih punya uang dana ataupun selagi masih punya peluru lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau untuk karyawan, jadi teman-teman, jadi Pak Hadi juga harus pintar-pintar memanage uang yang dapat. Misalnya nih, karyawan kan setiap bulan pasti dapat fixed income lah, ya. Nah kalau bisa di krisis seperti ini, carilah side hustle ataupun kerja sampingan, tingkatkan skill, ya, tingkatkan ilmu ataupun leher ke atas, biar bisa mendapatkan return yang lebih maksimal seperti itu. Ya kalau saya pribadi sih 30 hingga 35% fixed income saya atau salary ataupun income saya per bulan itu saya sisihkan untuk nabung saham. Seperti itu, Pak. Sisanya baru untuk kebutuhan pribadi, baik itu makan, ya, lalu untuk liburan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Adam. Oke, menarik sekali ya pembahasannya dan juga jawabannya mungkin sudah cukup jelas ya Pak Adi. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi silahkan. Dan kebetulan di sini ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin bisa di-spill gak nih Pak, saham apa aja yang Bapak beli saat ini ya di US Stock mungkin ataupun di Indonesia? Ini nggak apa-apa nih Pak Adam, saya spill nama perusahaannya nih. Tidak apa-apa, Nggak apa ya? saja. Oke. Oke, disclaimer ya, jangan sampai hal ini membuat teman-teman jadi FOMO ya, karena saya bukan siapa-siapa ya. Jadi saya di sini membeli hanya berdasarkan pengalaman di tahun 2020. Oke, jujur ya, saya sudah masuk ke dalam perusahaan Disney saat ini. Loh Pak Nanda, kenapa tidak di 5 perusahaan terbaik di Amerika tadi Pak Nanda? Ya karena saya melihat ya capital gain yang bisa saya dapatkan dari Disney, dan saya kebetulan suka dengan film Marvel, saya suka produk-produk dari Disney, Disney Plus, ya, mau itu Disney Plus, mau itu Disney yang Universal, ya, saya suka dengan produk-produk mereka, ya, jadi saya invest ke Disney. Jadi satu perusahaan sih baru saya masuk dalam perusahaan tersebut, dan average saya itu di angka 93,10 dolar. Saya baru cicilan pertama ya di Disney, bulan depan akan saya serok lagi. Jadi saya berharap kenaikan suku bunga di bulan depan 75 basis point itu membuat saham saya turun. Loh, kok gitu Pak Nanda? Ya karena apa? Saya di sini invest itu untuk 5 tahun. Kalau misalnya saya sudah invest baru 1 bulan, tapi harganya naik 100%, ya saya bingung kan jadinya. Ya, kok baru cicilan pertama sudah naik 100% ya. Jadi nggak enak gitu. Jadi saya berharap yuk turun lagi. Saya berharap malah harga Disney itu bisa saya dapatkan di angka 80 dolar per lotnya. Ya, saat ini tuh di harga Disney itu di angka 94 hingga 95 seperti itu. Jadi saya masih masuk saya itu Disney, lalu watchlist itu adalah Baba dan juga Meta. Seperti itu Pak Adam. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak. Oh iya satu Pak Adam ya, saham Indo Pak ya. Kalau saham Indo saya tidak megang. Karena saham Indo saat ini itu sudah terlalu overpriced menurut saya. Oke. Jadi saya lebih baik saham Amerika. Betul, sangat setuju. Saya juga kebetulan ada beberapa pegang di US Stock juga.
karena mengincar pergerakan ekspansif yang lebih agresif ya ke depannya, karena kita tahu harganya sangat diskon besar-besaran. Oke, mungkin sudah jelas ya Kak Nova Lewis di sini, dan kebetulan tidak ada pertanyaan lagi. Maka dari itu untuk webinar pada sesi hari ini mengenai tips pilih antara investasi di saham Indo ataupun US, kita akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.